Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Wanita ini benar titisan Dewi Kepiting. Don Domino hanya menyeringai di balik kepulan asap dari benda panjang yang dihisapnya. Sisa tubuhnya berikan pada Dragon, titah Don dengan santai. Kepulan asap kembali samar menutupi aura kejam dari pria berdarah dingin ini. Tak kusangka, kau hanya berguna sampai di sini, gumam Don Domino dengan wajah kaku. Setidaknya, aku sudah balik modal. Kau memang wanita payah, Don, meletakkan benda panjang itu. Kemudian, 3 orang wanita setengah polos menghampirinya. Satu memijat bahu, satu lagi memijat kaki, sedangkan yang satunya lagi menuangkan wine ke dalam sloki. Berikan aku kesenangan, atau kalian akan kuberikan pada dragonku. Don menaikkan sudut bibirnya hingga melengkung tajam. Sen, apa kau sudah mendapat kabar dari Dea, gusar Izzy, yang sore itu menyambangi kantor Pradipta Residen? Mami datang ke sini hanya untuk menanyakan itu. Seno menatap kesal pada Izzy. Wanita parubaya itu bahkan hampir menangis. Apa kau tidak khawatir pada kakakmu? Dea bahkan tidak bisa dihubungi, tanya Izzy geram. Itu sudah bukan wewenangku, Mam. Semenjak Dea mengambil keputusan tanpa seizinku, pada saat itulah aku lepas tangan dari apapun yang menyangkut hidup dan matinya. Seno menegaskan pada sang mami dengan amarah yang ditahan. Bagaimanapun, dirinya masih memikirkan hubungan pada wanita yang sudah menampungnya. Membawa dirinya selama 9 bulan dalam kandungan. Tapi, mami mempunyai firasat buruk, membuat tidur mami gelisah setiap malam. Izzy masih berusaha membujuk Seno. Sekalipun aku ingin tahu keadaan kakak, lalu apa yang bisa dan dapat ku perbuat? Apa mami ingin aku mendatangi Don lalu menanyakan bagaimana kabar Dea? Begitu, sarkas Seno mendengus. Demi kakakmu, lakukanlah, mohon Izzy, memasang wajah memelas yang semakin membuat Seno muak. Bawa kakakmu kembali, dia juga berhak melahirkan penerus keluarga ini, titah Izzy, membuat kedua mata Seno berkilat marah. Penerus keluarga ini hanya berasal dari darah dagingku. Seno sontak berdiri dan menatap tajam ke arah maminya itu. Izzy duduk dengan gusar di belakang kemudi mobilnya. Sengaja ia tak menggunakan supir pribadi. Karena ada seseorang yang ingin dikunjunginya. Tidak kusangka, anak itu sudah berani menentang setiap perintahku. Gumamnya sambil mengeratkan giginya. Kedua tangannya terkepal meremas gagang kemudi. Izzy teringat bagaimana kejadian sore tadi di kantor putranya. Dirinya juga teringat bagaimana tatapan meremehkan dari calon menantunya. Wanita setan kau jelita, niatmu busuk, Izzy menggeram, dan semakin kencang menggenggam kemudinya. Tak lama kemudian Izzy terlihat tengah duduk di sebuah kafe. Pendar langit sudah berubah dari lembayung kini menjadi temaram. Karena ada cahaya sang bulan setengah yang memberi secercah pengusir kelamnya langit. Hai Nyonya, Izzy, suara serak basah terdengar memanggil.
ketika sosok pria berbadan tegap serta berkulit eksotis duduk di hadapan Izzy. Lama tidak bertemu, kau semakin tampan saja, Izzy. Tiba-tiba pindah tempat duduk. Kini dia berada di samping sang pria maco yang tersenyum genit padanya. Sepertinya, tante merindukanku, tanyanya dengan senyum nakal menggoda. Aku bahkan menjual beberapa berlianku demi dapat bersamamu. Izzy bergelayut manja di lengan pria perkasa itu. Pria yang berusia 5 tahun di atas Seno sang putra. Cukup lama mereka berbincang-bincang. Yuk, kita berangkat sekarang saja ya, ajak Izzy yang sejak tadi geloranya sudah memanasi tubuhnya. Apalagi, pria yang bernama Max ini selalu menjulurkan lidahnya untuk membasahi bibir atasnya. As you wish, my lady, Max mengerling membuat Izzy mencubit dadanya genit. Mereka pun berlalu. Izzy melempar kunci mobilnya ke arah Max agar pria ini yang mengendarai kuda besinya. Kendaraan roda 4 itu melaju ke sebuah tempat, di mana kedua manusia berbeda generasi itu dapat menumpahkan hasrat gelora mereka secara bebas. Di sebuah hotel sederhana bintang 3, kedua manusia ini memutuskan untuk berhenti. Izzy tak butuh layanan kamar yang terlalu mewah. Yang ia butuhkan hanyalah tempat privat untuk berdua dengan pria yang disewanya ini. Beberapa minggu kemudian, asisten Joy begitu terburu-buru memasuki ruangan Arjuna. Langkahnya yang tegap terdengar berderap sepanjang koridor. Tuan. Terdengar napas terengah, engah dari pria maskulin ini. Kau seperti sedang baru dikejar debt kolektor Joy, sindir Arjuna ketika ia melirik sekilas ke arah asistennya. Tega sekali kau, Tuan. Gini, saya tidak pernah kredit barang. Sanggah Joy tak terima atas tuduhan dari bosnya itu. Lalu, siapa yang mengejarmu? Ataukah salah satu pacarmu ada yang minta dinikahi? Sarkas Arjuna, bosnya ini sungguh layak disebut Pak Kepo. Kenapa Anda mendoakan hal yang buruk, Tuan? Cebik Joy, gemas. Pernikahan kurasa bukanlah hal yang buruk, ucap Arjuna. Kini pria berwajah tegas rupawan itu memandang Joy serius. Kalau begitu, kapan Anda akan melangsungkan pernikahan dengan Nona Susi? Tanya Joy, membuat Arjuna terdiam. Inilah yang dinamakan kehabisan amunisi karena sering meledek orang. Aku tengah menunggu kesiapan dari dirinya. Kilah Arjuna kembali fokus dengan laptopnya. Terserah, Tuan. Yang pasti, Nona Susi sudah menjadi salah satu direktur wanita tercantik di kota ini. Bahkan, Nona sudah 2 kali memenangkan tender dalam waktu 2 pekan ini, jelas Joy memberi informasi. Bahkan katanya yang terakhir sukses membuat raut wajah Arjuna berubah. Apa maksudmu menerobos kemari? Bukankah peraturanku sudah jelas? Sinis Arjuna tanpa menoleh sedikit pun pada Joy. Jemari malah asik menekan tombol keyboard di laptopnya. Anda akan sangat berterima kasih ketika mendengar info dari saya, pongah Joy percaya diri. Katakan, tidak perlu berbelit. Akhirnya amarah Arjuna tersulut juga. Bulan depan bukankah peringatan Hari Asosiasi Seluruh Pengusaha Platinum? Tanya Joy, mengetis ingatan bosnya itu. Bos yang katanya jenius dan tak pernah lupa apapun. Secepat inikah
gumam Arjuna. Hari ASEP bertepatan dengan hari di mana aku menyaksikan dirinya bercumbu di depan toilet. Ucap Arjuna jijik, terlihat dari kepalanya yang menggeleng cepat serta bahunya yang bergidik. Yang mana kejadian itu adalah titik awal ia membenci mereka berdua dengan sangat dalam. Titik di mana ia sadar bahwa hatinya telah salah meletakkan harapan dan mimpinya. Titik di mana ia mulai tak percaya akan adanya cinta yang tulus tanpa memandang status, harta dan juga rupa. Arjuna tersenyum smirk, menertawakan dirinya. Tapi, kini aku telah jatuh cinta pada seorang janda kumel yang hampir loncat dari lantai 8. Gumamnya, yang ternyata masih bisa didengar oleh Joe. Sehingga, asisten maskulin itu terkekeh pelan. Di mana pertemuan tahun ini akan diselenggarakan? Tanya Arjuna serius menatap Joe. Inilah yang membuat jantung saya hampir lepas tadi, Tuan. Joy memegangi dada serta keningnya bersamaan, membuat Arjuna melempar bolpoin karena sebal. Ish, Joy mengusap hidung mancungnya yang terkena lemparan. Seriuslah, seru Arjuna. ASEP akan diselenggarakan di salah satu perusahaan komoditi dan ekspedisi, Tuan, jelas Joy ambigu. Lebih detail Joy, geram Arjuna, karena Joy malah mengajaknya bermain teka-teki silang. Perusahaan ekspedisi terbesar, milik Don Domino, ucap Joy jelas dan tegas. Ucapan yang sukses membuat Arjuna menegakkan tubuhnya, dan mereka berdua saling bertatapan penuh arti. Iblis itu bermaksud merekrut petinggi untuk menjamin keamanan status perusahaannya, gumam Arjuna. Bagaimana, Tuan, undangannya sudah masuk ke email saya? Tanya Joy, bahkan ia tak lepas memperhatikan gerak-gerik dan mimik wajah bosnya itu. Berharap dapat membaca dan menduga isi pikiran dari Arjuna. Katakan pada Better, kita penuhi undangannya, titah Arjuna. Kemudian ia langsung menekan tombol hijau untuk memanggil seseorang. Joy, setelah mendapat perintah dari Arjuna, langsung melakukan jurus angkat kaki dan melesat secepat angin. Kemana anak ini? Monolog Arjuna, kembali menghubungi seseorang di seberang negara. Pemuda berwajah bule yang selalu ceria dan selalu menebar senyum itu mengangkat panggilan dengan teriakan. Halo abang, setelah berteriak, pemuda berusia 22 tahun itu tergelak hingga merunduk. Bocah sialan, Arjuna, mengorek telinganya yang sedikit berdengung. Menghubungiku yang sangat sibuk ini, hanya untuk mengumpat. Apa kau sedang dalam tahap galau akut? Ledek Walls, pemuda usil yang selalu menggoda abang sepupunya, Arjuna. Bisakah kau serius? Atau ku cabut visamu, ancam Arjuna, karena hanya itulah senjata andalan satu-satunya. Demi dapat menghadapi kenakalan adik sepupunya itu. Oke bang. Just calm down, right, bujuk Walls masih dengan sedikit kekehan kecil. Aku pesankan tiket untukmu, keberangkatan besok pagi, titah Arjuna penuh ketegasan. WTF, abang, kalau nyuruh pulang selalu.
Sambungan terputus. Dadakan, dasar perjaka tuwir, umpat Walls pada layar ponselnya yang sudah gelap. Honey, Bunny, Sweetie, what's wrong? Tanya seorang perempuan muda berambut pink. Sambil mengelus rahang serta dada pemuda yang tengah geram tersebut. It's okay, my dear, my sugar gulaku. Walls pun menarik tangan ramping itu hingga tubuh setengah polos itu jatuh ke atas pangkuannya. Ouch, slowly Daryl. Mereka pun saling berpagutan, saling menyesap untuk mereguk manisnya gelora gairah yang membara. Better, ada apa? Tanya Susi pada asistennya yang nampak serius. Perusahaan kita mendapat undangan dari ASEP. Better selalu menundukkan pandangannya tiap kali berbicara dengan Susi. Apa itu Asep? Maksudmu ada perusahaan yang kebakaran atau apa? Tanya Susi dengan wajah polos tak mengerti. Better buru menghela napasnya untuk meredakan geli dalam dirinya. Untung saja bosnya itu tidak sadar akan aksinya barusan. Punya, bos begini amat polosnya. Jadi pengen karungin deh, terus bawa pulang. Ups, mati aku kalau bos Ar tahu. Better membelakangi Susi lalu memukul mulutnya 3 kali. Kenapa ngajak ketemuan mendadak? Kau lupa ya kalau aku ini direktur, kesal Susi karena Arjuna tiba menjemputnya. Dirinya yang tengah menandatangani beberapa dokumen. Terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya. Sepertinya kau yang lupa kalau aku yang telah menjadikanmu direktur. Tanpa menoleh, Arjuna menyalakan mesin mobil. Hingga kendaraan mahal nan mewah itu melaju perlahan keluar dari area perusahaan Pradipta. Susi mendengus ketika ia menyadari bahwa kata-kata Arjuna memang benar. Siapapun dirinya saat ini, semua karena sebab pria arogan di depan kemudi. Aku bawa cemilan nih, mau gak? Susi menawarkan keripik singkong pedas dengan warna merah menyala. Minyaknya terlihat mengkilap, membuat cemilan itu begitu menggugah selera. Enak juga, Susi berkata sambil mengunyah keripik itu. Hingga bunyi kriuk kerasnya mengganggu pendengaran Arjuna. Kenapa makanmu berisik sekali? Arjuna melirik sekilas. Wajah Susi tampak lucu dan menggemaskan di matanya, hingga ia terlihat beberapa kali mencuri pandang. Kenapa sih mau? Nih, belum sempat Arjuna menggeleng atau menjawab. Susi sudah menjejali selembar keripik ke dalam mulutnya. Pedas, teriak Arjuna sambil megap seperti ikan yang terdampar di daratan. Ya ampun, gak pedas juga, Susi berdecak, tak urung ia pun memberikan air mineral kepada Arjuna. Pria berahang tegas dengan bulu halus di sekitarnya itu pun memutuskan untuk meminggirkan mobil. Ia menenggak air hingga habis setengah botol. Kau ingin membunuhku ya? Geram Arjuna dengan wajah kemerahan karena kepedasan, memprotes aksi Susi barusan. Ceka, mana ada orang mati karena makan keripik? Seloroh Susi santai sambil terus mengunyah cemilan kesukaannya itu. Cemilan ini penuh penyakit, kenapa kau suka sekali memakannya? Arjuna merampas kantong yang berisi keripik pedas itu.
Kembalikan, Susi berusaha mengambil kembali jajanannya dari tangan Arjuna. Kalau kamu gak suka ya udah, tapi jangan rese deh, decak Susi sebal. Arjuna tetap menggenggam kantong cemilan itu. Sepertinya pria itu memang suka membuat wanita ini kesal. Apalagi ekspresi Susi sangat menggemaskan baginya. Berikan padaku, atau ancam Susi dengan delikan matanya. Kau berani mengancamku? Arjuna membuka kaca jendela mobil, hendak menjulurkan kantong itu keluar. Enak aja mau dibuang, Susi berhasil memindahkan kantong keripik itu ke tangannya. Akan tetapi dia lupa bahwa posisinya sangat pas untuk Arjuna. Kau sengaja ya? Arjuna menaikkan satu alisnya dengan sudut bibir yang ia tarik ke atas. Hingga mencipta lengkungan yang mengartikan sesuatu. Susi terlambat menyadari posisinya yang begitu dekat dengan Arjuna. Sampai wajah rupawan pria itu berada tepat di bawah dadanya. Belum lagi Susi memakai blus berbahan satin. Kini, ketika dirinya hendak bergeser, pria itu sudah melingkarkan tangan di pinggangnya. Bisa lepas tidak? Pinta Susi mencoba memasang wajah memohon. Mana bisa, kau yang sudah menyerahkan dirimu padaku. Sarkas Arjuna dengan mata yang terus menatap Susi, membuat wanita itu merasa tidak nyaman dengan kedekatan mereka. Yang sebentar lagi akan memicu sesuatu di dalam dirinya. Arjuna hampir mabuk karena wangi tubuh wanita ini yang sudah menjadi candu untuknya. Merangsek masuk ke dalam indera penciumannya, hingga membuat otaknya bleng seketika. Sebelah tangan Arjuna terjulur untuk menurunkan jendela mobil. Wanita ini kenapa selalu menggoda imannya? Selama tinggal bersama, dirinya sudah menjaga gelora dan keinginan dari naluri lelakinya. Arjuna kembali pada kesadarannya, ia melerai rangkulan pada tubuh menggoda itu. Susi bergerak perlahan, karena ia tidak ingin gesekan nanti akan membangunkan keris yang tertidur. Ketika wajah mereka satu garis, Arjuna kembali merekatkan raga mereka. Untuk yang satu ini, ia takkan sanggup menahan godaannya. Maka ia pun menyambar dengan cepat lalu menyesap manis bibir itu. Meski sang pemilik terus meronta. Permainan Arjuna yang semakin lihai dalam memagut dan menarik, membuat wanita di atasnya ini menghentikan aksi berontaknya. Inilah yang Susi takutkan, karena ia akan terbuai setiap berdekatan dengan pria menawan ini. Bilangnya saja belum pernah menjamah wanita. Akan tetapi setiap gerakan bibir dan sapuan lidahnya mampu membuat isi otak Susi kosong melompong. Wajah cemberut itu begitu lucu, ketika Arjuna melepaskan tautan mereka di saat sedang panas membara. Sepertinya, kau sudah tidak tahan untuk menikah denganku, Arjuna mengerlingkan sebelah matanya menggoda Susi. Itu karena kau menggodaku. Susi mencebik lalu menyandarkan tubuhnya. Ia tak ingin lama menatap mata itu. Apa itu tidak terbalik? Siapa menggoda siapa? Arjuna masih mengarahkan pandangannya pada Susi. Wanita itu berusaha tenang, padahal dadanya tengah bergemuruh membenarkan setiap ucapan Arjuna. Diakuinya, tinggal seatap dengan pria yang hampir sempurna seperti dirinya.
membuat imannya naik dan turun. Mungkin karena dirinya adalah wanita yang pernah menikah, sehingga di waktu tertentu dirinya membutuhkan sentuhan hangat dari seorang lelaki. Sedangkan, lelaki yang tinggal bersamanya memiliki wajah dan bentuk tubuh yang mendekati sempurna sebagai manusia. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk memberi keputusan? Apakah pernikahan ini akan bertahan lebih lama atau? Segala ketakutan itulah yang membuat Susi belum berani untuk melangkah pada komitmen. Ketakutan pada kisah masa lalu masih menjadi hantu yang membayangi tidurnya. Arjuna mengulurkan tangannya lalu mengambil tangan kecil itu, masuk ke dalam genggamannya. Jangan memaksakan hatimu, karena aku masih bisa menjaga diriku dan juga akan menjaga dirimu. Ucap Arjuna dengan begitu hangat dan lembut. Perlakuan Arjuna barusan sontak membuat Susi memutar wajah untuk menatapnya. Kalau sikapnya manis begini, seakan aku ingin menjawab iya. Akan tetapi, kalau sikapnya seperti tadi galak dan menyebalkan, membuatku ingin menyerah dan menjauh darinya. Mereka berdua saling menatap sekian detik, hingga Arjuna meniup wajah Susi karena ia tak berkedip memandangnya. Kau begitu menyukaiku ya? Arjuna terkekeh dan Susi pun melepas genggamannya seketika. Dasar perusak suasana, gemasnya. Dia pun bersidekap dan memandang keluar jendela. Arjuna kembali melajukan mobilnya, masih dengan terus terkekeh kecil. Sebenarnya kita mau kemana? Tanya Susi, sambil memasukkan kembali cemilan keripik ke dalam tasnya. Kita ke butik, membeli gaun untukmu. Arjuna berkata tanpa menoleh, tangannya masih terus memutar kemudi. Apa ini ada hubungannya dengan acara itu, perkumpulan ASCP? Tanya Susi lagi. Better pasti sudah menjelaskan padamu. Apa maksud perkumpulan itu? Arjuna melirik sekilas. Nanti di sana, kau jangan jauh, jauh dariku. Pesan Arjuna ini membuat kening Susi berkerut. Kenapa aku harus selalu dekat denganmu? Bukankah aku juga membawa nama perusahaan Pradipta? Heran Susi. Karena, nanti di sana ada komodo, jelas Arjuna asal. Susi mengernyit. Komodo yang suka menculik wanita cantik, tambah Arjuna lagi. Maksudnya apa sih? Yang jelas kenapa? Geram Susi. Sebaiknya kau menurut saja apa kataku. Arjuna melirik tajam, ia tak ingin menjelaskan dengan detil. Tak bisakah bilang iya saja, tanpa bertanya? Dasar cerewet, batin Arjuna. Baiklah, ucap Susi pelan. Mulai deh, angkuh arogannya keluar. Memang apa susahnya menjelaskan padaku? Perempuan ya gitu, setiap informasi itu harus mendetail. Sedangkan kaum laki tidak mau banyak bicara, cukup dengarkan dan patuhlah. Aku harus memilih pakaian seperti apa, hadir di acara seperti itu saja belum pernah. Gumam Susi sambil lihat deretan gaun memukau. Ah tidak yang ini juga tidak, yang ini juga, ah tidak. Susi beberapa kali membatalkan pilihannya ketika matanya melihat harga untuk selembar gaun malam. Haish, yang benar saja harganya.
Kenapa mereka seenaknya meletakkan 0 di belakang angka? Gerutu Susi. Bahkan yang seperti sundel bolong ini harganya bersaing dengan motor matic keluaran terbaru. Susi menggelengkan kepalanya sambil berdecak. Semua pakaiannya kenapa penuh lubang angin begini? Susi pun kembali meringis tatkala melihat harganya. Maaf mbak, apa tidak ada model yang normal? Tanya Susi pada perempuan muda yang sejak tadi mengikutinya. Yang normal? Apanya yang normal, Nona? Tanyanya heran pada wanita elegan di hadapannya. Asalnya, Susi sejak tadi sudah menampik beberapa model gaun kekinian yang anggun. Normal harganya, normal modelnya gitu lomba. Jelas Susi membuat kening pramuniaga itu berkerut 3 lapis. Maaf, Nona, semua produk kami bisa dibilang normal. Bahan kami berkualitas. Modelnya juga mengikuti tren pasar saat ini. Untuk harga, Nona bisa melihat dari kualitas mutu kami. Susi tidak tahu harus berkata apa. Sejak tadi mulutnya hanya megap saja. Namun, tidak ada satupun kata yang terucap. Ada apa ini? Kenapa kau lama sekali? Arjuna yang tiba muncul, bertanya dengan gaya arogannya tapi keren. Bagaimana tidak postur tinggi dan tegap itu berdiri dengan tegak, kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Tidak ada yang cocok denganku, jawab Susi asal tanpa melihat ke arah Arjuna. Karena, ia tidak ingin pria itu tahu bahwa dirinya sempat terpesona barusan. Masa tidak ada yang cocok, ini butik terkenal. Apa kalian sudah kehabisan model yang up to date? Tanya Arjuna pada pramuniaga yang setengah bengong itu. Ah, maaf tuan. Perempuan muda itu terkesiap ketika Arjuna berkata kencang padanya. Semua model di butik kami ini keluaran terbaru dan mengikuti tren fashion dunia. Jelas pramuniaga itu dengan sedikit menunduk. Lalu bagaimana bisa, Nona ini mengatakan tidak ada yang cocok selama 30 menit mencari, heran Arjuna. Sudah, kau menakutinya, geram Susi yang langsung mendekati Arjuna. Syes. Kondisikan jarimu, jangan membuat imageku hancur dengan jurus kapitmu itu. Sarkas Arjuna, sambil mengusap pelan pinggangnya. Wanita ini benar titisan Dewi Kepiting. Kau ini, jangan suka memasang wajah galakmu itu sembarangan, protes Susi. Jika memang butik ini seperti katamu, maka carikan gaun yang menurutmu cocok untuk Nona ini. Aku akan melihat hasilnya 15 menit dari sekarang. Atau, aku akan menemui pemilik butik ini, ancam Arjuna dengan gaya arogannya. Susi hanya bisa mengelus dada dan menghela napasnya. Dia memang berjiwa pemimpin, tapi menakutkan. Baiklah tuan, perempuan itu menunduk pada Arjuna, sebelum pria itu berlalu dengan cepat. Sebentar Nona, saya akan mencarikan yang sangat pas untuk Anda. Kalau boleh saya bertanya, untuk acara malam atau siang, lalu bagaimana struktur acaranya? Apakah Anda akan berhadapan dengan orang penting atau kalangan biasa saja? Cecar pramuniaga itu membuat Susi melongo. Apakah mencari gaun harus sedetail itu? Maaf,
Nona, memang harus detail agar saya bisa tahu gaun seperti apa yang pantas dan sesuai untuk dipakai pada saat itu. Jelas pramuniaga itu, seperti tahu saja apa yang ada di pikiran Susi. Baiklah. Acaranya malam hari, ini acara pertemuan hampir seluruh pengusaha hebat dari seluruh negeri. Bahkan, ada beberapa pengusaha asing. Mungkin, akan ada pejabat juga. Jelas Susi, seperti apa yang telah digambarkan oleh Better. Baiklah, tunggu sebentar Nona. Pramuniaga itu berlalu, memilih dan memilah beberapa gaun. Sementara Susi mencoba menyibak beberapa model linge. Titik. Apakah aku sudah gila? Membayangkan mengenakan pakaian seperti ini lagi. Batin Susi. Apa yang sedang ia pikirkan? Arjuna menatap Susi heran dari kejauhan. Disuruh mencari gaun, kenapa malah asik memilih baju haram? Apa kau sebenarnya sudah tidak sabar, Nona? Gumam Arjuna sambil tersenyum geli. Kau membuat otakku traveling saja. Arjuna menggelengkan kepalanya sambil meringis. Nona, cobalah dua gaun ini. Ini adalah model terbaru kami dan limited edition, jelas sang pramuniaga sumringah. Karena ia yakin dengan pilihannya, lagi pula wanita di hadapannya ini memiliki bentuk tubuh yang proporsional. Sehingga ia dengan mudah dapat menemukan model yang sesuai. Baiklah, aku akan mencoba yang ini dulu. Susi mengambil gaun panjang berwarna merah maron. Pramuniaga itu terus mengekor di belakang Susi. Apa perlu saya membantu? Nona di dalam, tawarnya ramah. Susi mengibaskan tangannya cepat. Ah, tidak perlu, biar saya sendiri saja, tolak Susi spontan. Dirinya tidak terbiasa ada orang lain yang melihat tubuhnya, meskipun itu sesama perempuan. Gaun apa yang sudah dipilihkan pramuniaga itu? Susi bergidik melihat model bajunya. Tak urung ia kenakan juga, modelnya yang simpel membuatnya dengan mudah memakainya. Haish, bisa aku masuk angin. Ini hampir sama dengan linge asteris tadi, hanya beda bahan dan juga ukuran. Apa Arjuna harus melihatku dalam keadaan seperti ini? Susi benar frustasi melihat bayangan dirinya di cermin. Nona, apa ada masalah? Ada yang perlu saya bantu? Tawar sang pramuniaga yang sejak tadi standby di belakang tirai ruang ganti. Susi hanya mengeluarkan tangannya dengan gaun yang tadi dikenakannya. Lalu pramuniaga itu menyerahkan gaun kedua. Susi kembali mematut dirinya di depan cermin kaca. Ini lebih baik dari yang tadi, tapi kenapa talinya hanya sebelah? Susi pun berakhir dengan menggaruk kepalanya. Mbak, panggilnya pada perempuan yang tengah menungguinya. Ya, Nona, ia pun masuk, begitu di dalam. Wow, Anda luar biasa, takjubnya, bahkan pramuniaga itu sampai membulatkan mata dan juga mulutnya. Benarkah, aku wow itu? Tanya Susi tak percaya. Meskipun ia mengakui bahwa dirinya sangat cantik dengan gaun itu. Dibanding gaun sebelumnya, yang mengesankan sebagai wanita yang keras dan penggoda. Cocok sekali, cantik dan sempurna. Puji perempuan muda itu. Aku pun merasa gaun ini nyaman menempel di kulitku. Memang berapa harganya?
Ah, iya Nona. Warnanya yang kalem sangat menyatu dengan kulit Anda yang soft. Puji Pramuniaga itu untuk kesekian kalinya. Ia bangga pada dirinya karena pilihannya tepat. Kalau harganya, Nona bisa lihat di belakang sini, jelasnya, sambil menunjukkan angka yang berderet. Susi spontan membulatkan matanya, sedangkan mulutnya yang menganga ia bekap dengan kedua tangannya. 8 digit, dimulai dari angka 4. Yang benar saja, mari, Nona ikut saya. Pramuniaga itu tersenyum lebar. Nona harus mencocokkan juga dengan sepatunya, kalau saya menyarankan ini saja. Tidak perlu menggunakan perhiasan apapun, cukup giwang kecil saja, oceh Pramuniaga itu, dan Susi pasrah saja. Tungkainya lemas seketika, bukan karena lelah berjalan, akan tetapi karena harga yang di atas normal menurutnya. Entah, Arjuna harus menghabiskan berapa puluh juta hanya untuk gaun serta high heels. Bagaimana? Sudah dapat? Tanya Arjuna yang mengikuti Susi berjalan menuju kasir. Susi hanya mengangguk lemah, dengan tampang setengah meringis seperti orang menahan sakit. Kau ini kenapa? Bingung Arjuna. Harganya? Apa itu normal? Menurutku tidak sama sekali. Susi meremas ujung jas Arjuna sebelum pria itu mengeluarkan kartu debit tanpa limitnya. Jumlah semuanya, total, 95 juta rupiah. Ucap sang kasir yang cantik dengan senyum ramahnya. Tolong jaga pandangannya, jangan sampai salah mencet nomor, sarkas Susi. Karena kasir tersebut melihat Arjuna dengan tatapan memuja. Arjuna melirik sekilas ke arah Susi yang memasang wajah kusut dan ia tersenyum tipis. Jadi, ini rasanya dicemburui, batin Arjuna, dadanya seperti ada ribuan kupu terbang. Sepasang kaki jenjang melangkah dengan anggun memasuki perusahaan Pradipta. Pakaian minim super press bodinya mengundang berpasang, pasang mata untuk menatap. Memperhatikan bagaimana lekuk tubuh indah itu, berpadu sempurna dengan gerakan yang gemulai. Wajah penuh polesan make up dengan rambut pirang tergerai sampai bahu. Senyum bangga dari bibirnya yang merona, ketika dirinya membayangkan akan menjadi pemilik gedung megah ini. Di mana sekretarisnya, gumam jelita yang tidak melihat wanita itu di meja kerjanya. Mungkinkah mereka sedang rapat? Ah, aku tunggu di ruang kerjanya saja. Jelita pun memutuskan untuk masuk ke ruang kerja Seno. Ia mendorong pintu itu, seketika matanya membola melihat apa yang nampak pada pandangannya. Seno, pekiknya. Ia tahu bahwa Seno adalah player, dan mereka belum terikat secara resmi. Namun, ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana calon ayah dari anak yang berada di dalam kandungannya itu sedang asik bersama sekretarisnya sendiri. Mendengar ada yang masuk dan berteriak memergoki keasikan syahdu mereka berdua. Sekretaris wanita itu segera turun dari pangkuan Seno, kemudian merapikan baju atasnya yang terbuka. Saya permisi tuan, wanita itu undur diri dengan menatap sinis pada jelita. Mengganggu saja.
Jelita menahan geram dengan mengeratkan giginya, ingin rasanya ia mencakar wajah barusan. Awas saja kau, jangan seenaknya masuk ke kantorku, hardik Seno. Kedua matanya nyalang menatap wanita yang tengah berbadan dua di hadapannya. Karena pakaian ketat Jelita menampakkan sedikit bentuk perutnya yang mulai kentara membuncit. Apa? Apaan ini? Apa kau tidak tempat lain untuk bercinta? Jelita membalas hardikan Seno dengan hal yang sama. Pria ini tidak bisa menindasnya. Ada calon putra penerus keluarga yang bersemayam di dalam rahimnya. Bagaimanapun posisinya kuat saat ini, ia membutuhkan perhatian. Aku tidak suka kau mencampuri urusanku, sentak Seno lagi. Rahangnya mengeras, karena Jelita telah mengganggunya. Aku sedang hamil anakmu, setidaknya beri perhatian sedikit untukku. Protes Jelita yang kini sudah mendudukkan dirinya di sofa, karena ia merasa sedikit kram di perutnya. Sudah kukatakan, kau tidak bisa menuntut apapun padaku. Ingat perjanjian kita. Kilah Seno dengan tatapan berkilatnya. Dirinya merasa kesal sekali saat ini, ketika geloranya lagi harus tertunda. Aku butuh perhatianmu saat ini, aku ini tengah mengidam. Aku membutuhkan sedikit perhatianmu. Ucap Jelita sedikit melunak, ia terlihat mengusap, usap perutnya yang tiba-tiba kencang. Memangnya kau siapa? Seno mencengkeram dagu Jelita, hingga wanita itu mendongak dan meringis. Sekarang, bisakah kau mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Karena aku harus menuntaskan hasratku saat ini juga. Seno menghimpit Jelita di atas sofa, kalau saja ia tak ingat bahwa wanita ini tengah mengandung calon bayinya. Mungkin, ia sudah menerkamnya sejak tadi. Karena, pakaian Jelita sangat menggoda jiwa lelakinya. Apalagi, saat ini geloranya sudah sampai di ubun-ubun. Aku tidak bisa. Kau ingatkan kalau kandunganku lemah, lirih Jelita terbata. Kau yang sudah menggagalkan aksiku tadi, kini kau datang dengan pakaian menggoda seperti ini. Apa? Kau sengaja membuatku tersiksa bentak Seno. Melepas kasar cengkeraman jarinya pada dagu Jelita, hingga wanita itu terlentang di atas sofa. Ingat Seno, kau butuh anak ini, tukas Jelita. Seno membuka ikat pinggangnya, melepas pakaian bawahnya. Hingga pemandangan itu membuat Jelita menelan susah ludahnya sendiri. Selesaikan tugasmu, atau aku akan bercinta dengan wanita itu di depanmu. Seno menarik Jelita hingga wanita itu bangun. Tapi, aku sedang mual saat ini, jelas Jelita berusaha menolak permintaan Seno. Baiklah, kau yang menginginkannya. Sekarang panggil wanita itu, titah Seno, membuat Jelita berat untuk melangkah. Dirinya tidak terima penghinaan ini, tapi dirinya sedang tidak berselera untuk melakukan itu. Keadaannya yang lemah saat ini, membuat dirinya berada di posisi yang tidak menguntungkan. Seno sialan, Seno benar tentang ucapannya. Pria itu bercinta dengan sekretaris cantiknya di hadapan Jelita. Wanita itu menahan geram sekaligus mual. Ingin rasanya ia membunuh keduanya saat ini juga. Bahkan,
mereka berganti tempat beberapa kali. Dari sofa, meja kerja, hingga kursi kerja Seno. Permainanmu tidak buruk, meskipun belum memuaskanku sepenuhnya. Seno meletakkan setumpuk kertas berwarna merah di atas dada sekretarisnya yang polos. Seno melangkah mendekati jelita yang sudah bermandikan keringat dingin. Dirinya sudah beberapa kali berlari ke wastafel demi memuntahkan isi perutnya. Sambil mengenakan kemejanya, ia tersenyum miring pada jelita. Kau masih yang terbaik, tapi sayang kau hanya jadi penonton untuk saat ini. Seno merampas bibir jelita sekilas, lalu menepuk pipi. Setelah anak ini lahir, aku akan membalasmu, jelita geram. Tapi hanya bisa diam seraya menatap punggung Seno dengan tatapan kebencian. Ah, 2 hari lagi bersiaplah. Seno menoleh sedikit dengan lambaian tangan-tangan. Karena aku masih menghargaimu, aku akan mengajakmu sebagai pasanganku di acara besar antar perusahaan. Ucap Seno, dengan posisinya yang tetap membelakangi jelita. Apa harus menyewa make-up artis seperti ini? Gumam Susi ketika 2 orang wanita dewasa tengah mempersiapkan alat tempur untuk tocap di kamarnya. Mari, Nona saya bantu mengenakan gaunnya. Ucap salah satu wanita berambut pendek sebahu, yang ternyata adalah asisten dari MUA tersebut. Ah, biar saya saja yang memakainya sendiri. Kalian balik badan ya. Awas jangan mengintip. Ucap Susi, membuat para perias itu balik badan sambil senyum-senyum. Sudah, kini Susi telah duduk di kursi depan meja rias, di mana sudah ada kaca lebar di sana. Tumpukan berbagai macam jenis alat rias tertata di sebuah box besar. Nona, sudah cantik, kulitnya juga sudah bagus, tinggal kita poles sedikit saja biar tambah flawless. Rias utama mulai memoleskan krim pada wajah mulus Susi. Sedangkan di dalam kamar, Arjuna tengah mengenakan kemeja putih. Lalu dirinya duduk di pinggir tempat tidur. Membuka ponselnya, lalu menyentuh sebuah nomor panggilan dengan nama Si Badung. Hola bang, pekik suara seorang pemuda memekik di seberang sana. Segera Arjuna menjauhkan ponsel dari telinganya, kalau tidak pendengarannya bisa terancam tuli. Anak Badung, sudah kubilang jangan teriak sekencang itu ketika menelpon. Balas Arjuna ikut teriak juga. Oke bang, oke, jawab Walls dengan tawa menyebalkan. Bagaimana? Apa kau bisa meretasnya? Tanya Arjuna serius. Aku sedang mencobanya, bang. Sistem keamanannya belum pernah kutemui sebelumnya. Mereka menggunakan sistem yang lebih canggih dan ketat dari militer. Bahkan, sistem ini hampir menyamai NASA, tutur Walls serius, dengan penekanan dari setiap kalimatnya. Menandakan bahwa ia bekerja sangat keras kali ini. Siapa mereka sebenarnya bang? Apa bisnisnya? Bagaimana bisa mereka memiliki sistem secanggih ini? Walls terdengar panik. Karena, pemuda ini menelpon sambil terus berusaha meretas sistem dari perusahaan Don Domino. Retas saja CCTV-nya dulu untuk malam ini, pinta Arjuna. Lelaki ini terlihat menghela nafasnya kasar. Oke, bang, siap, laksanakan. Agak sedikit rumit, tapi tidak sesulit tadi, ucap Walls yang terus melapor statusnya di sana. Bagaimana? Kenapa lama sekali?
Tanya Arjuna tak sabaran, karena suara Walls tidak terdengar lagi. Dalam pikirannya penuh pertanyaan, jika hacker sehebat Walls saja tidak bisa meretas sistemnya, siapa sebenarnya Don Domino ini? Mafia macam apa orang tua itu? Arjuna memijat pangkal hidungnya. Rasa khawatir menyeruak dalam dirinya. Apakah dia menggunakan sugar daddy-nya ini untuk membalas dendam pada Susi? Pikir Arjuna. Gotcha, pekik Walls girang. Kau berhasil? Tanya Arjuna tak sabar. Bahkan dirinya membuka kancing atas kemejanya. CCTV, Nya telah berhasil kuretas bang, jawab Walls. Pantau mulai dari sekarang, titah Arjuna. Kirim uang jajanku dulu ya bang, tawar Walls. Selesaikan dulu tugasmu, baru ada jajan. Hais, dasar abang pelit, umpat Walls pada Arjuna melalui ponsel yang telah gelap. Tuan, Nona Susi sudah siap. Kami mohon undur diri, pamit MUA dan asistennya. Arjuna yang tengah duduk di sofa ruang tamu sontak berdiri ketika sosok memukau itu berjalan perlahan menghampirinya. Oh God, gumamnya. Bahkan, ia hampir terjengkang saking kagetnya. Semoga, Tuan puas dengan hasil pekerjaan kami. Para MUA itu menundukkan kepala mereka. Terima kasih, kalian boleh pergi, ucap Arjuna, tanpa sedikit pun mengalihkan perhatiannya dari penampilan Susi. Bagaimana bisa dia menjadi secantik ini? Batin Arjuna memuji. Dirinya tak habis pikir, dipoles sedikit saja lalu diberi barang branded, maka Susi akan tampil semenawan ini. Apa ada yang salah dengan penampilanku? Tanya Susi, membuyarkan lamunan Arjuna. Dia itu masih memindai sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bagaimana Susi bisa begitu bersinar malam ini? Tidak, kau cukup cantik, dan pantas menjadi seorang direktur yang memimpin sebuah perusahaan besar. Jawab Arjuna, menyembunyikan kekagumannya. Padahal, hatinya tengah meletup melihat wajah cantik berseri Susi. Wajah itu seketika merona, padahal Arjuna hanya memujinya dengan ungkapan standar. Kita berangkat sekarang, ajak Arjuna, kemudian berjalan di depan Susi. Dasar tidak peka, gumam Susi sebal. Sudah secantik ini, bukannya digandeng malah dibiarkan jalan sendiri. Susi terus saja menggerutu sepanjang koridor hingga mereka berhenti di depan lift. Susi menghela napasnya, percuma juga pikirnya. Apa yang mau diharapkannya dari kanebo kering macam Arjuna? Sementara, Arjuna terlihat menelan ludahnya susah. Tatkala ia melihat pantulan Susi pada dinding besi di hadapannya. Pria itu begitu bodoh telah membuang permata sepertimu, dan akulah yang beruntung karena telah memungutnya. Seketika senyum tipis terbit di wajah rupawan itu. Kebetulan mereka hanya berdua saja di dalam lift. Tak lama kemudian, seorang pria dan wanita terlihat masuk ke dalam lift. Pandangan wanita yang baru masuk tak lepas sedikit pun dari Arjuna. Sementara, pria itu tengah memperhatikan pria di belakang Susi dari pantulan mereka pada dinding besi. Lelaki sialan, beraninya dia menatap lapar pada wanitaku. Arjuna mengepalkan jari-jarinya.
Tanpa aba ia menarik Susi agar berdiri di depannya. Pintu lift terbuka, Arjuna terus menuntun Susi dengan mengaitkan tangan mereka berdua. Nah, gini dong, gumam Susi sambil tersenyum senang. Apa, heran Arjuna karena mendengar wanita di sebelahnya ini bergumam tak jelas. Ah, tidak. Susi melambaikan tangan yang satunya dengan ekspresi yang langsung dirubahnya seketika. Wow, ini mobil yang akan membawa kita ke pesta, kaget Susi dengan decak kagumnya. Ketika melihat sebuah mobil limousin hitam metalik terparkir di depan lobi. Jangan buat malu, mobilku yang itu. Tunjuk Arjuna pada Ferrari merah miliknya. Karena ia telah menyewa seorang supir khusus untuk malam ini. Mengapa tidak ada wanita yang bisa memanjakan mataku? Gumam pria parubaya yang terlihat begitu memancar harismanya. Rambut hitam sebatas tengkuk yang bergelombang, disisir rapi ke belakang. Kumis serta janggut yang berbulu juga tertata rapi. Tatapan matanya yang tajam memindai para tamu satu persatu, terutama tamu wanita atau pria yang membawa pasangannya. Dari ujung meja barnya lah, Don Domino memantau. Don, banyak wanita cantik di sana, mereka baru saja datang. Lapor pria berambut kucai dengan tato ulat kaki 1000. Bodoh, aku sudah melihatnya. Don, memukul kepala pria itu dengan benda panjang macam besi, berwarna hijau tua kehitaman, besarnya kira seperti seruling. Maaf, Don. Pria bertato itu mengelus ujung belakang kepalanya yang berdenyut. Itu baru wanita seksi. Don segera bangkit, turun dari kursinya. Sepasang mata si pria berambut kucai mengekor apa yang dilihat oleh tuannya. Bukankah dia selebgram terkenal itu, gumamnya. Selamat malam Don Domino, sapa Seno, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Namun, pria parubaya itu malah sengaja mengulurkan tangannya pada wanita cantik di sebelah Seno. Pantas saja langit begitu bertabur bintang. Ternyata sang dewi turun dari hayangan, pujinya membuat kedua pipi wanita itu bersemu merah. Tuan Arjuna, pengusaha muda kita, sapa seorang pria yang berusia sangat matang, menjabat tangan lalu merangkulnya. Tuan, Laurie R. Senang berjumpa dengan Anda, balas Arjuna, kepada pengusaha berdarah Tiongkok tersebut. Wow, siapa si cantik yang kau bawa ini? Ucap pengusaha pembalut dan juga diaper itu. Bersambung.